let me just quickly pull up my slides. Okay, next session, we will have the roundtable. As I mentioned, the roundtable session is quite exciting. So for the first roundtable, it's gonna be focused on the cybersecurity trend in 2021, and we have a line of speakers. Probably there is a change of the speaker from BPPT, so later Pak Dudi will highlight the changes later on, and we also have speakers from BSSN and also AFP and also our partner. Okay, without further ado, I will pass over the floor to Pak Dudi, our moderator of today. Over to you, Pak Dudi. Hai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I will speak in Bahasa because our panelists will be much more comfortable. I hope you can hear me. Am I clear? Okay. Baik. Selamat siang para tamu undangan kita. Alibaba Cloud meluncurkan Scrubbing Center atau stasiun pembersihan data terpusat untuk menganalisis dan menghapus lalu lintas yang berbahaya. Nah, pastinya masalah keamanan lalu lintas ini menjadi isu yang sangat penting dan krusial ya. Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna yang menyimpan data di server layanan cloud computing. Nah, bagaimana pendapat para regulator nih dan tentunya para pemangku kepentingan mengenai adanya potensi ancaman tersebut dan secara general seperti apa pandangan para pelaku kepentingan, para stakeholder dalam masalah keamanan data ini. Untuk itu kami sudah ada kedatangan para pembicara yang akan berdiskusi di sesi roundtable ini. Silakan mungkin bisa memperkenalkan diri masing-masing. Saat ini kita ada dari BPPT, kemudian dari BSSN, Protego, dan juga AFI. Silakan Pak. Mungkin pertama dari BPPT, yang saya tahu Pak Hamam berhalangan dan diwakili oleh Pak Supriyana, betul ya Pak? Ya, betul Pak. Baik, silakan perkenalkan dirinya dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Good morning everybody. First of all, I would like to express my sincere gratitude for the opportunity given. And I would also like to express that the apology from Dr. Hamam Riza, our chairman. He is not able to attend the event due to his another agenda. So I will present the slides in Bahasa instead. Pak, sebetulnya untuk acara ini kita lebih banyak berdiskusi, jadi tidak perlu presentasi. Nah, jadi nanti ada Q&A dari saya. Gitu. Tapi kami sangat mengapresiasi sekali. Terima kasih Pak Supriyana. Baik Pak Dudi, terima kasih. Ya. Kemudian Pak, mungkin dari AFPI ada Pak Dino Setiawan. Silakan Pak Dino. Maaf, untuk Pak Dino akan saya wakilkan sebagai baik, Pak Roni. Baik, silakan Pak Roni. Ya. Yeah. Perkenalkan, hi everyone, my name is Ronnie. I am here to represent AFPI. So I am the vice leader for the team in AFPI for risk and technology. And nice to meet you all. Baik. Kemudian kita juga ada dari BSSN, Ibu Wida Sandrayanti. Silakan Bu. Good morning everybody. Pak Dudi Sukandar ya, mohon maaf. I speak in bahasa ya, Indonesia. Dengan bahasa aja Pak, tidak apa-apa. Ya. Baik. Permohonan maaf pimpinan Pak dari Pak Kepala, kemudian Pak Deputi. Kebetulan pagi ini ada agenda launching CISRT untuk Badan Standar Nasional. Jadi kebetulan kita juga ada agenda, memang agenda nasionalnya untuk pembangunan CISRT di Indonesia. Kemudian Bu Wida sendiri ada kegiatan yang lain yang mendesak juga arahan dari pimpinan. Dan saya sendiri sebagai koordinator insiden respon di sektor ekonomi digital, Pak. Baik. Terima kasih. Dan last but not least dari Protego, Marco Chiofi. Are you present?
Halo, selamat everybody. Saya mix ya bahasa dan Indonesia. Nama saya Marco dari Protergo. Protergo perusahaan cyber security di Indonesia, expertise dengan Blue Team dan Red Team, partner dengan Alibaba untuk manpower untuk DDoS operating di Indonesia since 5 tahun lalu, very deep into financial service sector as well as telecommunication and government. Thank you so much, Pak Dudi, for the opportunity. Baik. Ya, jadi kita ada juga dari swasta ya, dari Pak Marco Chiovi nanti akan memberikan point of view-nya mengenai keamanan cyber ini. Mungkin untuk langsung saja nih, langsung kepada dari sisi pemerintah ya, dalam hal ini BPPT ini. Saat ini kan BPPT ini tengah mengkaji layanan teknologi untuk mewujudkan layanan pemerintahan dan swasta secara elektronik ya Pak ya, kalau tidak salah. Nah, salah satunya juga mengenai teknologi komputasi awan. Nah, peran BPPT ini dalam perkembangan teknologi cloud ini bagaimana Pak? Dan bagaimana BPPT memitigasi ancaman keamanan lalu lintas data? Silakan Pak Supriyana. Terima kasih Pak Dudi. Ya. Saya Supriyana Suwanda. Saya koordinator program dan anggaran di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi di BPPT. Arahan pimpinan pagi ini saya diminta untuk berkontribusi aktif dalam event ini, tapi terkait dengan National Big Data, Pak Dudi. Oh, silakan Pak. Ya, boleh. Ya, tidak apa-apa. Itu juga tetap berhubungan dengan masalah keamanan lalu lintas data ya, Pak. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Dudi. Ya. Jadi mungkin kronologis awalnya itu kita melihat bagaimana demografi digital statistik di Indonesia disandingkan dengan kondisi global ya. Jadi seperti kita ketahui bersama, sekitar 5 juta lebih pengguna mobile internet ya, yang ada di dunia saat ini. Bahkan penetrasinya di Indonesia itu exceeding 64% ya, ininya perkembangannya. Lalu juga populasi sebesar 7,7 juta orangnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah fakta di mana pengguna aktif sosial media juga berkembang dengan sangat besarnya. Sampai di Indonesia ini sudah 150 juta. Dan itu artinya 56% dari populasi kita menggunakan sosial media. Cukup besar, Pak. Cukup besar ya. Iya. Lalu juga baru-baru ini dalam Rakernas BPPT yang dilangsungkan di BPPT juga, tapi secara hybrid dilangsungkan di Istana Presiden, Bapak Ibu, ada arahan langsung dari Pak Presiden Pak Joko Widodo pada Rakernas BPPT itu bahwa BPPT diberikan mandat untuk hunting inovasi dan teknologi, baik itu yang siap diterapkan oleh industri maupun yang harus dikembangkan oleh BPPT. Lalu juga kalau kita breakdown, arahan Presiden tersebut menjadi 5 instruksi lah ya, yang diterjemahkan sebagai inisiatif digital transformation di Indonesia. Arahan Presiden adalah agar BPPT segera melakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital, serta percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa dan kelurahan, serta di titik-titik layanan publik lainnya. Mungkin yang kedua adalah ranah dari Kominfo juga ya, untuk mempercepat integrasi pusat data nasional, lalu menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Yang keempat, menyiapkan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital secepat-cepatnya. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis yang meliputi aspek pemerintahan, publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. Baik.
Lalu lebih lanjut lagi, ada juga yang namanya Digital Transformation Development Strategy, yang merupakan strategi yang dicanangkan dalam kurun waktu 2020 sampai 2045, yang intinya meliputi broadband expansion, layanan e-gov atau kita kenal dengan SPBE, dan integrasi ya SPBE nasional, lalu penggunaan atau utilisasi infrastruktur ICT, menguatkan digital HR, kehumasan ya, lalu menguatkan industri ICT domestik, dan yang mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah adopsi teknologi. Makanya mungkin di sini hadir Alibaba. Ya, yang mungkin proyeksinya adalah kita akan coba mengadopsi teknologi yang sudah mature di luar. Baik Pak. Nah, saya mau ke Pak Dino nih sebagai Ketua API ya, mengingat pentingnya. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Supriyatna mengenai mengadopsi teknologi ini dikaitkan dengan keamanan digital. Nah, mengingat pentingnya untuk mengelola dan memanfaatkan data pribadi sesuai peruntukan ya Pak ya. Peran AFPI ini dalam mengadvokasi perlindungan data pribadi ini, khususnya misalnya dalam perancangan RUU perlindungan data yang masih dibahas di DPR ya, itu seperti apa Pak Dino? Kita sebagai praktisi industri, kita akan memberi pendapat kita tentang apa yang penting yang kita perlu menyeimbangkan antara apa yang penting bagi kita sebagai industri sendiri dan apa yang penting untuk konsumen kita. Karena kita sendiri sebagai pelaku industri, kita lebih dekat dengan konsumen, kita tahu apa yang penting buat mereka, apa yang mereka pedulikan gitu. Jadi selama ini kita juga memberi suara kita kepada, bila kita ada kesempatan, kita memberi suara kita tentang perspektif kita juga. Kalau masuknya Scribing Center ini bagaimana sambutan dari AFPI ini? Kita sih definitely kita sangat welcoming ya, karena I think Indonesia kan kita punya beberapa gap yang kita perlu catch up with the other countries. Gap ya, oke. Ya, kayak kan kita tahu kalau misalnya kita di dalam industri kami, kalau di bidang finansial, kita mempunyai requirement di mana kita harus menggunakan data center yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang penting supaya keamanan data kita tetap terjaga di negara ini. Karena itu kita penting untuk meningkatkan fasilitas yang ada di Indonesia supaya kita bisa menyediakan service yang sama dengan luar negeri, tapi tetap mengikuti dengan requirement yang ada dari pemerintah dan untuk kebaikan kita bersama semua. Baik. Oke. I hope you understand that, Marco. Just to round up what AFPI has just mentioned. As a leading defense cyber company in Indonesia, what are the common threats of cyber attacks in Indonesia, and what can you suggest to policy makers in tackling such occurrences? Terima kasih banyak. Ini Protergo ada tiap tahun kami ada cyber security report. Kami ada 50 klien di Indonesia dan kami analisasi type of attack untuk cyber security. Tahun ini main threat untuk government and nation ya dari Indonesia as a negara, number one threat foreign actor dan critical infrastructure ya. Ini very clear attack di Indonesia. Typically Indonesia ini unique position dan Indonesia nggak ada bilateral relation with everybody, right? Sekarang kami deteksi attack dari USA, Russia, dan China, dari Australia and Indonesia as well. Terus ini national priority, cyber security national priority. Terus kami strongly encourage and work together with the government to improve the defense for the critical infrastructure. Dari Protergo, most attack, I would say like empat type of attack. Pertama ada Trojan, worm, dan ransomware. Ini
attack number one, ada banyak klien, ada proteksi antivirus, proteksi next generation firewall, tapi banyak Trojan virus ransomware dia pergi dalam company. Ini threat number one. Threat kedua tahun ini special fokus di DOS. DOS attack ini as discussed very big, is becoming very big. Kenapa? Banyak orang kerja dari rumah ya, dan banyak orang ada waktu, ekstra waktu untuk organisasi attack. Dan kedua, trend DDoS very cheap to launch a DDoS attack. Kami bisa pergi ke dark web, hire a DDoS attack, boom, langsung. Jadi sangat mudah ya Pak ya, sangat mudah ya. Ada. So ini very important DDoS to protect the critical infrastructure gitu ya, Pak Dodi. Imagine a DDoS attack to mungkin PLN payment system or PLN power plant atau mungkin network telco ya, bisa shutdown dan negara shutdown ya. Dari cyber attack untuk also to port infrastructure dan logistik, very big target ya. Attack kedua. Attack ketiga sekarang insider threat Pak Dudi. Insider threat apa itu? Nggak ada sofistikasi. Ini ada orang dia sedikit nakal, dia ambil data-data dari company ke sharing ke dark web dan bisa jual beli di dark web. Ini ada banyak tahun ini Bapak dan Ibu tahu Tokopedia, Bukalapak, ada sekarang dark web dari Exim Bank dan banyak lagi ya. Ini very critical. I would say attack keempat also very important. Ini probably small priority 1-2%. Special attack dari industrial hacking ya, especially dari North Korea, China, we have many of these. Terus untuk silakan Pak. Ya maaf, Pak Duli, untuk regulator, I would say we need to improve the compliance, minimum standard of compliance dari OJK dan BI dan BSSN. Kami kerja together, tapi we have to put minimum standard ya. Sekarang we have minimum standard on penetration testing. Mungkin we have to think minimum standard untuk anti DDoS, mungkin security operation center untuk blue team, mungkin anti data loss prevention. We have to follow the other country apa US dan Europe, ada banyak proteksi data-data ya. Oke, baik Pak Marco, terima kasih atas insight-nya. Nah, itu gimana nih? Mungkin dari BSSN ya, Pak Lukman nih, mengenai gap juga tadi ya, tadi mengenai paparan Pak Marco tadi, dan kemudian menurut Pak Dino adanya gap teknologi ini. Nah, BSSN ini sudah merancang apa nih? Mungkin ya, siapa tahu nih ada bocoran-bocoran dari BSSN khususnya mengenai strategi keamanan cyber nasional yang memang yang diusung oleh BSSN ya Pak ya? Ya silakan Pak. Baik Pak Menandar. Ya kalau kita sebelum saya masuk ke konteks BSSN Pak Deddy Sukandar ya, barangkali saya coba sampaikan juga di sini bahwa dalam revolusi industri 4.0 ini kan ada banyak teknologi yang berkembang dan itu saling terkaitan mulai dari big data, internet things, kemudian artificial intelligence, dan terakhir ini yang cloud computing yang tidak kalah pentingnya. Dan cyber security itu merupakan salah satu unsur ya Pak ya, unsur yang sebagai fondasi dalam menjaga keamanan data yang semuanya berhubungan dengan sistem seluruh elektronik yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya di Indonesia, semuanya terintegrasi dengan sistem elektronik yang ada di dunia ini Pak. Nah, kalau melihat dari kondisi cyber yang ada di Indonesia sendiri ya sekarang ini, itu memang banyak serangan-serangan yang sifatnya secara teknis dan sosial. Dan berdasarkan kemarin ini laporan dari Pusat Operasi Keamanan Informasi Nasional Indonesia, ya
kebetulan kami ada Puspom Kamsinas, itu ada sekitar 495 juta Pak serangan yang masuk ke Indonesia. Itu kalau kita bandingkan di tahun 2019 ya, itu hanya 296 juta. Jadi hampir 3 kali lipat serangan yang masuk ke Indonesia ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Marco, memang salah satu jenis serangan yang masuk ke Indonesia itu di samping DDoS, itu yang terbanyak juga ada di malware Pak, dari sisi malware. Nah, kemudian yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana kebijakan BSSN terkait dengan adanya membangun keamanan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai salah satu contoh tadi yang saya sampaikan, bahwa ruang cyber di Indonesia ini itu sangat luas, Pak Dudi. Artinya kita harus kolaborasi dengan semua stakeholder, baik sisi bisnis, akademisi, maupun sisi government sendiri. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang kita targeted adalah untuk membangun CISERT nasional Indonesia yang ada di 34 provinsi, kemudian 514 kabupaten kota, termasuk di pemerintah pusat yang ada sekitar 25 atau 78 pemerintah pusat. Dan itu harus kita koneksikan, dan ini termonitor di BSSN itu sendiri, Pak. Baik, berarti relevan juga Pak ya dengan adanya scrubbing center dari Alibaba Cloud ini. Bagaimana? Ya, itu ya, part of ya, dari bagian dari jenis serangan yang menargetkan sistem elektronik yang ada di Indonesia. Memang salah satunya adalah serangan DDoS ini sendiri, Pak. Jadi memang ada beberapa contoh di Indonesia ya, tahun 2018 misalnya, waktu penjualan tiket SEA Games. Oke. Kebetulan itu dimonopoli oleh salah satu perusahaan. Nah, pada saat banyaknya orang yang akan memesan sebuah tiket, itu hampir sama serangan dengan DDoS, Pak. Jutaan orang masuk dalam satu sistem itu sendiri, dan itu down, tidak berjalan sama sekali. Dan ini memang saya lihat relevansinya adalah DDoS ini merupakan part of jenis serangan yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, menarik sekali. Mungkin ada komen dari BPPT nih, apa juga mengembangkan teknologi untuk untuk memitigasi serangan cyber ini, atau seperti apa? Kalau bicara mengenai masalah mitigasi terkait ini, saya pikir memang itu ranahnya BSSN ya, Pak. Ya. BPPT ini lebih kepada, memang kalau dari apa yang saya pahami, BPPT ini positioningnya di integrasi dan repositori. Jadi BPPT itu meliputi cloud services, data integrasi, data integration, data ingestion, sama repositori gitu. Kita memang BSSN memang di situ ranahnya ya, data security. Mungkin seperti itu Pak, kalau mungkin ada yang bisa juga komen ya, apa sih sebetulnya yang menjadi menjadi kendala saat ini dari sisi regulasi ya, dalam mengantisipasi serangan cyber yang juga 3 kali lipat ini dari tahun kemarin. Dari sisi regulasi mungkin pandangannya, mungkin Pak Marco atau Pak Lukman atau Pak Dino ada komen? Pak Roni ya? Halo? Ya, tidak ada. Baik. Saya sangat berterima kasih atas insight tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak-Bapak. Saya juga, ya silakan Pak. Silakan Pak. Maaf, untuk mitigasi ya. Ya. Oke, untuk mitigasi ini dari sisi regulasi terutama Pak ya. Dari regulasi, oke. Ya, ini simple tapi kompleks ya Pak Dudi. Baik, Jadi pertama harus ada hygiene factor. Hygiene factor ada di semua negara ada minimum standar untuk security. Harus ada next generation firewall, harus ada monitoring center. Oke. Itu untuk special cases, untuk critical infrastructure ya, rekomendasi dari service provider saya Protergo ya dengan Alibaba. Negara harus improve the minimum standard, tapi not untuk semua ya, harus select mungkin critical industry, financial services, mungkin energy, mungkin airlines, mungkin ticketing system. Dan untuk those industry,
I think it would be good if we put some minimum standard. Mungkin harus ada anti-DDoS service. As Pak Lukman said, DDoS very common attack. Tapi if we do not put the regulation, some company will not do. Tidak akan mengaplikasinya ya. Pak Roni setuju nggak dengan pernyataan Pak Marco itu mengenai harusnya ada standar untuk hal tersebut? Ya, saya pribadi sih saya setuju kalau misalnya ada hygiene factor, which I think kalau misalnya kita ngelihat apa company kan banyak range-nya ya. Ada yang kayak sudah emang berpengalaman banget, ada yang baru pertama kali masuk ke dunia teknologi. I think terutama yang hygiene factor ini akan ngefek ke company yang baru pertama kali masuk karena mereka mungkin kurang tahu kayak low hanging fruits apa sih security gaps yang ada di dunia ini yang mereka mungkin kalau misalnya mereka teledor mereka lepasin itu benar mereka juga akan jatuh sendiri sebenarnya. Masalahnya kalau hygiene ini apa namanya center ini tidak maksudnya out of reach Pak ya dari sisi cost bagaimana tuh Pak? Apa standar saja harganya? Ya, jadi kalau dari kami dari praktisi industri ya kita tentunya mau kalau misalnya ongkosnya itu akan terjaga lah di range yang kita oke gitu. Karena kalau misalnya harga itu terlalu tinggi juga, sebenarnya juga kasihan untuk pemain-pemain yang baru karena mereka bahkan nggak akan bisa masuk gitu. Jadi dari kita sih kita ingin kalau misalnya harga itu berkompetitif antara providers ini juga. Baik, Jesse, do you have any comments or questions you would like to ask to the panelists? No, I'm good. Thanks. I'm checking if there's any question from the audience. For all the audience, feel free to. Yes, go ahead. Go ahead. Yeah. Okay. Mungkin saya mau tambahkan tadi. Silakan. Kita mungkin konteksnya dengan apa ya big data center kayak gitu ya. Di BPT mungkin terkait dengan intrusi tadi ya masalah kita punya ada namanya data center ya di BPT di bawah Balai Jaringan Informasi Komunikasi. Kita melayani pemerintah pusat dan daerah. Ada 31 mitra. Yang kita sudah level 3 ya ininya apa namanya data centernya. Lalu juga ada aplikasi mungkin karena kita punya aplikasi namanya Symantec mungkin pernah dengar. Symantec ini untuk memvisualisasikan deteksi serangan dan minimal kita nanti bisa melihat apa namanya menganalisa monitoring per sistem teknologi barunya kayak apa. Dan ini sudah berjalan di tahun 2021 ini kita lakukan optimasi Symantec. Lalu insya Allah tahun depan kita ada implementasi big data-nya, lalu AI SOC 2023 dan Smart SOC-nya 2024. Mungkin kontribusi BPT ya terkait dengan masalah industri keamanan. Terima kasih. Baik, mantap sekali. Pak Dudi bisa tambahkan juga Pak Dudi. Silakan Pak. Ini terkait dengan pernyataan dari Pak Supriyatna yang penting juga ini. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada sekarang ini Pak yang peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem penyelenggaraan berbasis elektronik. Dan itu dikelola di negara ini dikelola oleh Bappenas, kemudian Kemenpan RB, Kemenkominfo, BPSSN, dan BPPT. Nah kebetulan BSSN ini mengelola dalam hal keamanan e-government, yaitu keamanan data terkait data center yang ada di Indonesia. Kemudian Kominfo itu yang akan membangun arsitektur, aplikasi, dan tata kelola arsitek data center yang ada di Indonesia. Jadi keterkaitannya itu mulai dari proses, people, dan teknologi, itu kita saling collaborate. Dan sekarang ini memang tadi yang disampaikan oleh Pak Marco, kita juga secara simultan membuat standar-standar yang akan digunakan dalam sistem penyelenggaraan elektronik yang ada di Indonesia. Dan sekarang yang sedang dibuat oleh BSSN ya, kita sedang menyiapkan ini Pak, rancangan peraturan Presiden tentang perlindungan infrastruktur kritikal nasional, sama dengan satu lagi barangkali dalam waktu dekat akan disahkan tentang strategi nasional keamanan cyber yang ada di Indonesia. Mungkin itu tambahannya Pak Dudi. Baik, terima kasih. Terima kasih atas masukannya yang sangat valuable sekali.
sayangnya waktu kita sudah habis. Memang ada beberapa pertanyaan juga dari publik, dan nanti mungkin akan disampaikan secara secara direct ke masing-masing panelis melalui email. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua tamu undangan kita. Kami sangat menghargai sekali masukan-masukannya, Pak Marco, Pak Supriyatna, Pak Roni, dan Pak Lukman, dan Jesse. Untuk mudah-mudahan pemaparan tadi bisa memberikan masukan yang lebih dalam mengenai ke arah mana, terutama dari sisi regulasi ya, terutama peran juga dari pemerintah dan sektor swasta dalam mengawal kebijakan mengenai keamanan cyber ini. Mungkin begitu saja kami tutup untuk sesi roundtable ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Jessie. Go ahead, Jessie. Yeah. Thanks, Pak Dudi. Are you done? Okay, yes, there is a question. Can you please check the chat box on your side? Because it's in Bahasa. Probably you can read out the question. Oke, baik. Oh, ternyata masih ada waktu sedikit lagi, Pak ya. Ini ada pertanyaan nih. Cuma tidak direct ke salah satu saja. Apakah para pelaku DDoS attacker ini bisa diproses secara hukum, dan apakah Alibaba Clan memberikan informasi ini sebenarnya pertanyaan ke Max sebetulnya ini. Nah, ini bagaimana nih Pak? Kalau DDoS attacker ini dapat diproses secara hukum nggak? Sedangkan regulasinya belum fix nih. Bagaimana? Mungkin Pak Roni bisa menjawab. Jujur sih, saya masih kurang tahu sih untuk dasar hukumnya. Tapi ya definitely kalau misalnya pendapat kita dari API, kita ingin sih kalau misalnya kita bisa melihat pelaku-pelaku ini kita lakukan hukuman secara hukum yang benar, dan kita taruh di media supaya kita tahu kalau misalnya ada pelaku lain yang ingin melakukan, kita bisa discourage mereka untuk melakukan hal ini gitu. Pak Marco, efektif nggak nih dengan hukuman dan denda atau apalah gitu, fine yang bisa mencegah timbulnya cyber attack ini yang berkelanjutan? Is it effective or not? Ini if you look at Europe, GDPR ada rules dari Europe, every data loss can be fined up to 5% of the revenue, ya. It's huge, ya, in Europe, ya. So I believe in Europe is very effective, Pak. Tapi kayaknya kalau di sini agak sulit ya, Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Halo? Baik. Kemudian ini saya limpahkan ini pertanyaan ke BSSN ya, ini di luar mengenai cyber security. Ada pertanyaan dari Alfian Nur Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Haji Mumpung ya, pertanyaannya, SDM Indonesia kan sangat berlimpah nih. Bagaimana peran BSSN bisa menampung talenta SDM di Indonesia? Bagaimana Pak? Oke, baik Pak Dudi. Sebelum saya answer that human resource. Ya. Halo Pak. Pak, koneksinya terputus? Mungkin ada gangguan sedikit ya. Halo Pak. Kalau BPPT gimana nih? Bisa nggak nih menampung talenta SDM Indonesia? Nah, kalau kita lembaga pemerintah melalui proses seleksi. Proses seleksi ya. Ya, tapi memang ada tenaga-tenaga yang disebut dengan sekarang kan skemanya PNPN ya. Tapi memang itu kan kontrak gitu ya istilahnya. Kalau emang mau involve langsung ya harus melalui proses seleksi proses seperti itu. Baik. Kemudian sambil menunggu Pak Lukman nih ya. Ada saran juga dari Metro TV, IT ini kemarin ya. Saran saja BSSN, BPPT, Protego dan lain-lain gencar di media massa atau media komunikasi lain sebagainya untuk pentingnya sistem keamanan di sektor pemerintah dan swasta termasuk user person pengguna. Nah, jadi sarannya
agar lebih gencar ya di media massa? Apa ada campaign atau apa yang dilakukan oleh bapak-bapak nih? Di BPT ada namanya program media 4.0. Jadi adalah sebuah kanal untuk tidak hanya untuk aspek keamanan informasi, tapi untuk meliputi 12 bidang teknologi BPT. Kita masih secara gencar melakukan kegiatan media 4.0. Jadi kita punya kanal khusus yang terkait dengan media. Kita untuk semacam merilis segala macam itu masuk melalui kanal tersebut, Pak Dudi. Baik, oke. Afi mungkin? Pak Dudi, mohon maaf ini. Oh ya, nah muncul lagi Pak Lukman. Silakan Pak Lukman, bisa disambung yang tadi. Unstable connection. Oke. Ya. Itu nanti diselesaikan oleh Pak Marco itu masalah. Still unstable connection. Ya, baik. Sudah bisa, Pak? Dudi, I think we have a couple of more questions. Probably can quickly go through and we can see whether we should be able to address. Ya, baik, mungkin karena ini ada beberapa pertanyaan memang tapi tidak ada hubungannya dengan regulasi ya. Saya akan nambah satu pertanyaan lagi saja. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang bisa menjawab ini. Nah, ini dari Agus Pranata PT Sistek Karisma ya. Apakah ada regulasi dari pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya attacker, misalnya untuk minimum requirement security untuk para pelaku industri dan IT telekomunikasi? Mana? Ada yang bisa menjawab? Pak Roni? Iya, mungkin saya bisa cerita untuk di industri kami ya, di industri lending. Jadi salah satu regulasi itu mengharuskan kita untuk mengimplementasi ada satu ISO namanya ISO 27001. Di sini sebenarnya banyak hal yang bagus untuk security yang kita harus lakuin, mulai dari kayak password management-nya, encryption-nya, terus even kayak aksesnya semua itu harus diatur secara rapi. Kalau misalnya ada orang yang keluar harus dihilangin. Itu semua itu emang sudah standar internasional dan kita diharuskan masing-masing player untuk melakukan hal ini. Itu yang terjadi di industri kami di peer-to-peer fintech lending. Baik. Ya, sambil menunggu Pak Lukman ya. Pak Lukman masih tenggelam ya. Ya, lanjut. Saya sudah hadir, Pak. Nah, silakan disambung Pak Lukman. Ya, tadi gini Pak Dudi, yang pertama masalah aduan cyber itu kan memang sudah ada difasilitasi oleh BSSN, kita kerjasama dengan Mabes Polri. Jika ini ada attacker dari Indonesia itu bisa report ke BSSN, nanti BSSN kalau sudah sampai pada tindakan pidana ini akan kami serahkan kepada cybernya Mabes Polri, Pak. Kemudian masalah SDM, tadi yang pertanyaan itu masalah SDM, kita juga punya standar, Pak, standar yang sudah ada dibuat oleh BSSN, silakan teman tadi itu bisa cek di websitenya BSSN, itu sudah ada standar yang harus digunakan oleh teman-teman yang memang tertarik di dunia cyber itu sendiri. Kemudian tadi yang menarik tadi masalah regulasi pemerintah nih Pak ya, pertanyaan dari PT Sintek Indonesia, regulasi pemerintah tentang antisipasi terjadi attacker. Sebenarnya kalau kita menelik dari peraturan pemerintah tahun nomor 19 tahun 2016 kemarin itu Pak, ulangnya 2019, bahwa di dalamnya itu ada kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan keamanan data dan keamanan sistem elektronik yang ada di masing-masing penyelenggara sistem elektronik. Artinya, dari dasar hukum itu sendiri sudah jelas bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang ada di Indonesia wajib melakukan keamanan data itu sendiri, termasuk data recovery, kemudian bisnis continuity plan dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Baik. Ada kemungkinan nggak Pak bekerja sama dengan swasta gitu, dengan Alibaba misalnya? Halo. Ada kemungkinan nggak bekerja sama dengan pihak swasta? Do you hear me? Oh tidak. Oke, mungkin tidak ini ya. Suara saya clear Bapak. Suara sangat clear. Atau masih terputus-putus? Suaranya sangat clear. Ada komen mungkin dari teman-teman yang lain mengenai regulasi ini? Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah ini agar lebih efektif? Dengan adanya scrubbing center ini kan salah satu elemen yang mendukung untuk keamanan lalu lintas data. Nah dari sisi regulasi ini sebaiknya apa yang dilakukan pemerintah?
Bagaimana? Mudah-mudahan Pak Lukman sepakat juga dengan saya. Mungkin kita menunggu sampai ada pusat data nasional di Kominfo ya Pak Lukman. Oh gitu ya. Itu kapan pusat data ini saya sudah dengar ya mengenai akan munculnya nih pusat data nih. Ini menarik sekali nih. Ini ada scribing centernya juga nggak ya ini? Nah itu mungkin ke Kominfo ya Pak. Ya. Mungkin Pak Marco nanti yang bikin scribing centernya Pak Marco ya. Mungkin bisa Pak. Ini dari us, we respect the decision of BBSSN, any government organization. We will respect whatever you decide. On our side, we are very happy to provide any feedback if you want share data, organize forum. Basically, we are here to improve the organization. I believe Pak Dudi ini not only for the business tapi also for our future generation ini. Istri saya dari Indonesia Pak. I am a half bule ya. Tapi I think for my son will be good to have data protection ya. I don't want him to live in a world where everybody can access his data or they can throw down his web page in a second ya. Oke. Baik Pak, terima kasih, menarik sekali. Saya sungguh sangat berterima kasih pada teman-teman hari ini yang sudah memberikan paparan mengenai keamanan cyber khususnya dari sisi regulasi. Sayang sekali waktu kami sudah habis dan pastinya saya yakin banyak sekali yang dapat menggali ilmu dan informasi baru dari teman-teman di sini dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa bertatap wajah lagi dan kembali bertukar pikiran demi kebaikan perkembangan teknologi digital khususnya di Indonesia. Jesse, over to you. Okay, cool. Thank you. I think probably we have a couple of more questions. Really? We can take it offline. Yeah, because we are running slightly behind schedule, but all good. Thank you so much, all the speakers. Thank you, Pak Dudi. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dudi. Yeah. Thank you. And let's move on to the next sessions.